Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Syafiri, mahasiswa program studi di Teknik Informatika dengan nomor NIM 2405121154. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum mata kuliah jaringan komputer dengan topik routing dinamis menggunakan protokol RIP versi 2 di aplikasi Cisco Packet Tracer. Praktikum ini bertujuan untuk memahami bagaimana cara kerja routing dinamik serta bagaimana router dapat saling bertukar informasi jaringan secara otomatis tanpa harus menambahkan RIP secara manual satu persatu. Sebelum masuk ke tahap konfigurasi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu konsep dasar dari routing dan protokol RIP. Routing adalah proses pengiriman paket data dari satu jaringan ke jaringan lain melalui perangkat router. Dalam jaringan yang memiliki banyak subnet atau segmen, router berfungsi sebagai penghubung utama agar komunikasi antar jaringan bisa berjalan dengan baik. Ada dua jenis routing yang umum digunakan, yaitu yang pertama itu routing statis dan yang kedua routing dinamis. Pada routing statis, administrator jaringan harus menentukan setiap rute secara manual pada masing-masing router. Cara ini memang sederhana, tetapi tidak efisien jika jaringan berskala besar. Sedangkan pada routing dinamik, router dapat secara otomatis saling bertukar informasi. Jalur menggunakan protokol tertentu seperti RIP, OSPF, dan XRP. Pada praktikum kali ini saya menggunakan RIP versi 2, Routing Information Protocol version 2. RIP V2 merupakan pengembangan dari RIP versi 1 dengan beberapa keunggulan seperti yang pertama mendukung CDR dan Subnet Max Variable (PLSM). Yang kedua, menggunakan metode broadcast dan multicast. Yang terakhir, dapat bekerja dengan IP address trackless sehingga lebih fleksibel. RIP bekerja menggunakan algoritma distance vector, di mana setiap router akan mengirimkan tabel routing miliknya ke routing tetangga setiap 30 detik. Router kemudian akan memilih jalur dengan jumlah hop terkecil menuju jaringan tujuannya. Tujuan utama praktikum ini adalah untuk mengonfigurasi 3 buah router agar dapat saling terhubung menggunakan protokol RIP V2 serta memastikan setiap jaringan lokal di belakang router dapat berkomunikasi satu sama lain. Topologi jaringan yang digunakan dalam simulasi. Topologi terdiri dari 3 router utama, yaitu router 0, router 1, router 2. Masing-masing router terhubung dengan jaringan lokalnya sendiri, di mana terdapat beberapa PC dan server yang akan digunakan untuk pengujian konektivitas antar router dihubungkan dengan 3 jalur serial, yaitu router 0 terhubung dengan router 1 menggunakan network 12.12.12.0/30. Yang kedua ada router 0 terhubung dengan router 2 menggunakan network 13.13.13.0/30. Dan yang terakhir, router 1 terhubung ke router 2 menggunakan network 23.23.23.0/30. Selain itu, setiap router juga memiliki jaringan lokal dengan alamat
sebagai berikut. Router 0 ini ada network address-nya 12.12.0.0, yang kedua 13.0.0.0, yang terakhir 192.168.1.0. Melalui konfigurasi ini diharapkan seluruh bantuan perangkat pada setiap jaringan dapat berkomunikasi antar router dengan bantuan protokol RIP v2. Setelah memahami topologi dan konsep dasar routing dinamik, selanjutnya kita akan masuk ke tahap konfigurasi IP address-nya dan routing pada masing-masing router. Tahapan pertama yaitu pemberian alamat IP pada setiap interface router, baik itu interface Ethernet maupun serial, agar masing-masing router dapat saling berkomunikasi. Setelah itu akan dilakukan konfigurasi protokol RIP versi 2 pada setiap router untuk mendistribusikan informasi rute secara otomatis. Ini router 0 pas Ethernetnya 0/0 itu ada IP-nya 192.168.10.1, subnet maxnya 255.255.255.0. Jangan lupa statusnya on, jangan lupa dicentang statusnya. Yang kedua ini ada fast Ethernet 1/0, yang IP-nya itu ada 192.168.11.1. Subnet max-nya 255.255.255.0. Dan jangan lupa port statusnya di-on-kan. Setelah konfigurasi IP selesai, tahap berikutnya adalah mengaktifkan routing dinamik dengan protokol RIP versi 2 pada masing-masing router. Protokol ini akan membuat setiap router secara otomatis bertukar informasi router dengan router lain yang terhubung, sehingga setiap jaringan bisa saling mengenal tanpa perlu konfigurasi manual satu persatu. Berikut ini router 0-nya. Kita menuju CLI-nya. Kita nulis konfigur terminal. Setelah itu tulis router RIP-nya. Itu tulis version 2-nya. Please show the route. Dan ini sudah muncul R-nya, yaitu 23.23.23.0 menuju via 12.12.12.2 serial 2/0. Setelah semuanya di router, dari router 0 sampai router 2-nya
di show IP routes, langkah selanjutnya kita buka simulasinya. Kita edit dulu filternya. Yang dicentang itu hanya ICMP saja, yang lainnya nggak usah dicentang. Lanjut, kita menggunakan pesan dari PC 0 ke PC 1. Kita coba apakah nanti terhubung atau tidak. Di PC ke router 0 itu tidak terhubung, tapi router 0 ke PC 0 itu terhubung. Lanjut, kita real time saja. Dari hasil praktikum yang saya lakukan ini dapat disimpulkan bahwa protokol routing information protokol versi 2 RIPE 2 itu mampu mengonfigurasi jalur komunikasi antar router secara otomatis dengan menggunakan metode distance sector. Router dapat saling bertukar tabel rute dan memperbarui jalur terbaik menuju setiap jaringan tujuannya. Praktikum ini juga membuktikan bahwa penggunaan routing dinamik jauh lebih efisien dibandingkan routing statis karena administrator tidak perlu memasukkan rute secara manual. Dengan konfigurasi yang tepat, seluruh jaringan lokal yang ada di belakang masing-masing router dapat saling terhubung melalui pertukaran informasi rute RIP v2. Demikianlah ya, praktikum routing dinamik menggunakan protokol RIP v2 di Cisco Packet Tracer. Melalui video ini diharapkan kita dapat memahami bagaimana router bekerja secara dinamis dalam mendistribusikan informasi jaringan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk meninggalkan like, komen, dan subscribe jika video ini bermanfaat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.